Kejadian 41 ayat 37 sampai 40. Sudah ketemu? Kalau sudah, nanti dibacakan oleh Saudara Andrew, dan nanti kita aminkan bersama setelah selesai ayat yang dibacakan. Tolong dibaca, Andrew. Kejadian 41 ayat 37 sampai 40. Coba kita simak bersama bagaimana bunyinya. Yusuf di Mesir sebagai penguasa. Usul itu dipandang baik oleh Firaun dan oleh semua pegawainya. Lalu berkatalah Firaun kepada para pegawainya, mungkinkah kita mendapat orang seperti ini, seorang yang penuh dengan roh Allah? Sekali lagi kita baca, mungkinkah? 1, 2, 3. Mungkinkah kita mendapat orang seperti ini, yang penuh dengan roh Allah? Bertanya dia, Raja Firaun. Ayat 39. Kata Firaun kepada Yusuf, oleh karena Allah telah memberitahukan semuanya ini kepadamu, tidaklah ada orang yang demikian berakal budi dan bijaksana seperti engkau. Engkaulah menjadi kuasa atas istanaku, dan kepada perintahmu seluruh rakyatku akan taat. Hanya tahta inilah kelebihanku daripadamu. Amin. Amin. Luar biasa, Bapak Ibu. Seorang raja Mesir, Raja Firaun itu biasanya pinter, Bapak Ibu. Ya, nggak sembarangan kalau seorang raja itu memerintah, harus pinter sekali. Nah, Raja Mesir, raja yang hebat. Tetapi ketika dia bermimpi, tidak seorang pun yang tahu apa mimpi raja, apalagi mengartikan mimpi raja itu. Saudara, ada yang pernah mimpi? Bapak-bapak, ibu-ibu pernah mimpi digigit ular? Bukan, Bapak Ibu. Kalau digigit ular bahaya, Bapak Ibu. Waktu semalam, Bu, aku bermimpi digigit ular besar sekali. Apa artinya? Apa artinya, Bapak Ibu? Jodoh. Haleluya. Bukan dikali jodoh, Bapak Ibu. Kali jodoh itu sudah nggak ada. Ya. Nah, mimpi raja ini bukan mimpi yang biasa, Bapak Ibu. Ada mimpi yang dari bunga tidur namanya. Tapi kalau ada mimpi yang dari Tuhan, ini penting. Ya. Nah, Raja Firaun dapat mimpi yang dari Tuhan. Ada satu pesan Tuhan dalam mimpi itu. Ya, saya juga pernah dapat mimpi dari Tuhan. Pesan Tuhan mengenai kematian seorang hamba Tuhan. Diberitahukan kapan terjadinya. Oh, itu luar biasa, mendebarkan. Oh, saya kaget sekali ketika mendapat mimpi demikian. Jelas tanggal kapan hamba Tuhan ini meninggal. Wah, Bapak Ibu Saudaraku, pesan yang penting disampaikan Tuhan bisa lewat mimpi. Nah, mimpi ini, mimpi raja ini, akhirnya orang pinter di kerajaan Mesir tidak seorang pun bisa menceritakan mimpi ini. Ya, apalagi mengartikannya, gak ada yang tahu. Saudara coba bayangkan, raja mimpi terus nanya, loh, aku mimpi apa tadi malam? Ya, kalau Pak Bambang saya tanya, tadi malam saya mimpi apa, Pak Bambang bisa ceritakan? Loh, Bapak yang mimpi kok nanya saya? Gitu, ya. Jadi demikian juga Raja Firaun itu aneh, Bapak Ibu. Dia mimpi nanya sama ahli-ahli nujum, mimpiku tadi malam apa? Dia nggak tahu begitu raja. Ya, tetapi ada seorang Ibrani, anak Tuhan. Itu Yusuf namanya. Dia bisa loh baginda raja menafsirkan, mengartikan mimpi baginda. Dipanggillah Yusuf. Nah, Yusuf itu bisa menceritakan, bukan karena dia, tapi karena Tuhan yang memberikan hikmat kepada si Yusuf sehingga bisa menceritakan mimpinya. Ya, luar biasa kalau hikmat Tuhan berikan kepada saudara dan saya. Nah, kita doa 5 hari ini. Saya percaya ya, Roh Kudus itu ketika memenuhi saudara dan saya, dia memberikan salah satu karunia-Nya adalah karunia hikmat. Saudara mau dapat karunia hikmat? Wah, dari 9 karunia itu Bapak Ibu, kalau saudara baca dalam 1 Korintus 8, 1 Korintus 12 ayat 8 sampai 11, itu ada 9 karunia roh.
Salah satunya yang pertama disebut adalah karunia berkata-kata dengan hikmat. Karunia berkata-kata dengan bahasa itu udah terakhir Bapak Ibu, yang ke-8. Saudara pilih mana dari karunia 9 karunia itu? Jadi baca di rumah, pilih yang mana? Ini masih ada waktu 5 hari Bapak Ibu. Saudara timbang-timbang mau pilih yang mana. Ada yang sedang karunia kesembuhan Bapak Ibu, jadi dukun Bapak Ibu. Ya, tapi kalau karunia berkata-kata dengan hikmat, saudara itu seperti raja, bijak, ya, adil. Ada persoalan apa, saudara dapat hikmat, dapat menyelesaikan persoalan saudara. Setiap kita orang tua juga perlu karunia hikmat, sebab gak gampang didik anak sekarang Bapak Ibu. Makin dikeraskan, makin jadi dia berontak. Tahu berontak enak, tapi kalau anak berontak nggak enak. Ya, jadi perlu karunia hikmat. Guru itu perlu Bapak Ibu, hamba Tuhan itu perlu, orang tua juga perlu. Ya, sebab zaman sekarang Bapak Ibu, aduh serba membingungkan. Ya, membuat orang tua itu kayak sim. Bahasa Ibrani kayak sim. Bahasa Yunani-nya liar. Iya, kalau nggak ada hikmat pusing Bapak Ibu. Satu kepala bikin pusing, apalagi segini banyak kepala Bapak Ibu. Aduh Bapak Ibu, aneh-aneh 3 orang itu Bapak Ibu. Ada seorang ibu aneh Bapak Ibu, bayinya dilempar dari mall lantai 2, ya mati. Emang tuh bola dilempar ke lantai 2? Kan aneh Bapak Ibu, mana ada seorang ibu bisa melakukan hal demikian. Sekarang kalau konseling Bapak Ibu, ya persoalan jemaat itu aneh-aneh macam-macam Bapak Ibu. Kalau bukan adalah hikmat, wah saudaraku, pusing 7 keliling. Bapak Ibu bisa bayangkan. Nah, dikatakan ketika dapat hikmat dari Tuhan, Yusuf tuh bisa mengartikan mimpi raja. Ya, luar biasa bukan? Ya, amin. Saudara ada yang masalah apa? Rahasia apa yang saudara tidak bisa mengerti? Tanyakan kepada hamba Tuhan. Nanti dia dapat hikmat, dapat mengartikan hal itu. Ya, bagaimana Pak Asyo? Udah ketemu Ahok belum? Temen Ahok kan? Ya, nah malam hari ini kita lihat, kalau saudara dan saya dapat karunia hikmat, wah hebat Bapak Ibu. Ya, Raja Salomo itu dia minta hikmat dari Tuhan. Dia nggak minta harta kekayaan. Dia nggak minta apa Bapak Ibu, musuhnya dikalahkan. Dia nggak minta umur panjang, enteng jodoh, enggak. Dia minta hikmat. Ibu-ibu, kalau berdoa 5 hari ini, ibu-ibu, bapak-bapak boleh minta dalam doanya. Ya, di Bogor Bapak Ibu, ajaib, ada jemaat kita di Bogor, dia pengen jual rumah, gak laku-laku. Doa malam pertama saja langsung Tuhan jawab. Ini jemaatnya dari Medan Bapak Ibu, temannya Bu Simon, Horas. Dia baru 2 hari pertama Bapak Ibu, malam itu dapat telepon. Hei, kamu ada yang mau beli rumahmu? Ya, segera kembali ke Medan. Tapi doa baru mulai hari pertama. Ya nanti kalau udah selesai 10 hari di Bogor 10 hari Bapak, kita baru 5. Jadi setelah 10 hari kemarin dia pulang, rumahnya laku Bapak Ibu. Bapak Ibu, itu luar biasa. Jadi kuasa Roh Kudus dinyatakan, permintaan saudara yang aneh-aneh pun wah terjadi. Asal saudara percaya. Ada sini yang masih jomblo, banyak. Tuhan boleh minta, Tuhan berikan aku tempat tulang rusukku. Yang laki bilang tulang rusukku mana Tuhan, supaya jalanku tegak lagi. Ya, yang perempuan doa, Tuhan aku tulang rusuknya siapa? Bukan dong Tuhan, supaya aku nggak galau lagi.
Gitu Bapak Ibu, bisa. Ada yang pengen punya anak, nah, bisa juga. Ya, itu terjadi Bapak Ibu. Dalam doa 10 hari ini banyak mujizat terjadi. Nanti karena hal itu, mintalah apa yang saudara perlukan. Ya, mungkin saudara mau punya mantu. Boleh minta mantu juga, boleh. Bu Simon mau punya mantu? Amin. Yang mana tuh Bu Simon? Ada di sini mungkin calonnya. Bisa sediakan. Yang muda-mudi minta apa? Mau jadi sarjana, boleh minta. Saudara, di Bogor jemaat kita juga ada. Pas lagi doa 10 hari itu, dia harus ujian di sidang. Ya, di sidang. Ada 2 mata kuliah dan dosennya itu killer, Bapak Ibu. Nah, kita doa, sudah doa Bapak Ibu. Ya, pas hari kedua itu di sidang Bapak Ibu, ternyata lulus. Ya, kenapa Tuhan kita ajarin? Ya, kalau bapak-bapak, ibu-ibu malam hari, ini hari yang pertama, coba catat, minta doa, dalam doa minta apa, dicatat. Kapan Tuhan jawab? Luar biasa. Pak Bambang minta apa? Minta apa? Boleh dicatat. Ya, minta mobil boleh, tapi harus sepakat. Kita minta mobil Toyota ya. Jangan satu Toyota, satu Mitsubishi, gak ketemu. Andi minta apa di? Anak laki boleh. Ya boleh saja. Nah jadi hikmah itu yang dibutuhkan oleh kita semua itu harus nomor 1 Bapak Ibu. Boleh minta yang lain, tapi utamakan minta hikmah. Minta kaya boleh, tapi kalau nggak ada hikmah jangan miskin lagi, melarat lagi Bapak Ibu. Jadi kalau ada hikmah, wah yang miskin jadi kaya. Sebab berkat Tuhan lah yang menjadikan kita kaya. Terus, ayo kita lanjut. Tolong dibaca ayat dulu. Kejadian 41 ayat ke-16. Yusuf menyaut Firaun, bukan sekali-kali aku, melainkan Allah juga yang akan memberitakan kesejahteraan kepada tuanku Firaun. Amin. Bapak Ibu, saudaraku, ketika Yusuf menghadap Raja Firaun, lalu baginda Raja bertanya, katanya kamu bisa menceritakan mimpiku, bisa mengartikan mimpiku. Saudaraku, kalau saudara dipuji oleh Raja demikian, katanya kamu hebat ya. Saudara gimana? Apa respon saudara? Kamu hebat ya. Kalau ada orang bilang Pak Bambang hebat ya, Pak Bambang bilangnya gimana? Oh senang. Oh iya dong. Siapa dulu Bambang? Gitu kan? Tapi Yusuf gak begitu. Yusuf gak sombong Bapak Ibu. Yusuf hebat, bukan. Itu semua Tuhan. Ya. Kalau Yusuf ini orangnya rendah hati. Ada seseorang yang sombong? Ada yang sudah sombong? Ya, kalau sombong temannya Lucifer. bahaya kalau sombong. Ya, orang sombong tuh gampang jatuh Bapak Ibu. Kesombongan itu awal kejatuhan manusia. Jangan sombong. Ya. Yusuf mengatakan bukan aku baginda, semata-mata Tuhan yang menceritakan, menyatakan kesejahteraan buat baginda raja. Jadi dengan hikmat itu Bapak Ibu, Allah memberi saudara, ya, bagaimana saudara dapat mengetahui rahasia yang tersembunyi. Amin. Ada yang saudara tidak bisa mengerti. Hidup ini penuh rahasia Bapak Ibu. Hidup ini penuh misteri. Kata Tuhan Yesus, besok saja kita nggak tahu apa yang akan terjadi. Betul nggak Bapak Ibu? Iya, nggak tahu. Saya punya jemaat di Bogor, Bapak Ibu, sudah tua, sudah 86. Kemarin bulan April dia ulang tahun 86. Sebelum ulang tahun keluarganya udah bilang, nanti
tolong ya Pak Pendeta doakan ulang tahunnya yang ke-86. Itu masih belum April, ya, belum April. Saya berkata, apa kuat ya sampai bulan April ya? Udah nggak berdaya Bapak Ibu. Udah tua, pikun sudah. Gak bisa ngomong, sudah diem, cuma di kursi manggut-manggut. Kata orang sudah bau tanah. Padahal gak ada yang tahu kapan dia meninggal. Anehnya, pas doa kita 10 hari, malam yang ke-9 jadi panggil Tuhan. Kemarin. Ya, jadi masih sempat ulang tahunnya dirayakan. Walaupun dia nggak ngerti Bapak Ibu, ya, jadi macam misterinya. Kapan kita meninggal nggak ada yang tahu. Kapan saudara kemudian Bapak Ibu jadi orang kaya nggak ada yang tahu. Kapan saudara punya mantu nggak ada yang tahu. Manusia boleh berencana tapi hidupnya penuh misteri. Hanya Tuhan yang tahu. Ya, oleh sebab itu perlu ada hikmat. Nah, baginda Raja Firaun ini diberitahu oleh pemuda yang tadinya di penjara, Bapak Ibu. Budak belia yang difitnah oleh istri Potifar dimasukkan penjara. Tapi karena hikmat yang dari Tuhan, dia keluar dari penjara. Bahkan oleh baginda raja ditinggikan menjadi orang kedua di kerajaan Mesir. Saudara, itulah pentingnya hikmat. Ya, siapa Yusuf? Ada di sini yang namanya Yusuf? Atau tetangga saudara namanya Yusuf? Ada? Ada yang mana? Oh, suami Yusuf. Oh, kalau gitu panggil Sup. Ya. Tapi kalau di sana bahasa Ibrani bukan Yusuf tapi Ucup. Ucup, kamu Ucup. Ya. Nah, kita lanjut kalau dibaca ayat berikutnya. Andrew. Daniel 2 ayat 19 sampai 20. Kita lihat sekarang Daniel, kitab Daniel. Maka rahasia itu disingkapkan kepada Daniel dalam suatu penglihatan malam. Lalu Daniel memuji Allah semesta langit. Berkatalah Daniel, terpujilah nama Allah. Terpujilah nama Allah. Tuh. Dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Amin. Terus ada, sebab daripada dialah hikmat dan kekuatan. daripada Allah lah hikmat dan kekuatan. Bapak Ibu, saudara pernah baca kitab Daniel? Apa yang terjadi di awal-awal kitab Daniel? Daniel itu ditawan di kerajaan Babel. Ya, bayangin kalau jadi tawan itu gimana sih Bapak Ibu? Tapi Tuhan tidak tinggalkan Daniel. Tuhan tidak tinggalkan saudara dan saya, amin. Dimanapun saudara berada, ketahuilah Tuhan tidak tinggalkan anak-anak. Nah, dengan hikmat ini Daniel bisa, saudaraku, ya, memberitahukan rahasia kepada Raja Babel. Dan Raja Babel juga mimpi, nggak tahu mimpinya apa. Dan baginda Raja itu Babel marah. Ya, Raja Nebukadnezar hawas ya, kalau tidak tahu, ada yang tahu tentang mimpiku, semua orang bijak akan dibinasakan, termasuk Daniel. Tapi Daniel punya Tuhan. Saudara punya Tuhan, luput dari maut. Hikmat dari Tuhan meluputkan Daniel dari maut. Tuh, kan luar biasa Bapak Ibu. Karena hikmat orang miskin jadi kaya. Karena hikmat tawanan lepas. Tuh, bahkan kedudukan ditinggikan Tuhan. Saudara pilih mana? Karunia apa? Coba. Kalau saya sih memang karunia hikmat dulu dah. Yang lain pasti nyusul. Oleh karunia hikmat, Ahok nanti bisa bersama memerintah Bapak Ibu. Doakan supaya Tuhan memberikan karunia hikmat kepada Ahok. Kalau nggak, aduh Bapak Ibu, mulutnya itu loh nggak sekolah.
Jadi kita dukung doa, Tuhan beri Ahok karunia hikmat supaya dia berkata, nggak ngomong asal ngomong aja. Bapak Ibu, kita kebagian getahnya nih. Ya, penting sekali Bapak Ibu. Ya, dengan hikmat itu, kita bisa dengan bijaksana, ya, di keluarga kita, di perusahaan kita, nggak semena-mena Bapak Ibu. Dengan hikmat tuh kita bisa mengatasi pegawai kita, karyawati kita, buruh kita, tetangga kita. Juga bapak-bapak, ibu-ibu, kalau punya hikmat, maka nggak sering perang, nggak sering piring terbang, nggak sering berantem, nggak sering cekcok. Ya. Siapa malam hari di rumah tiap hari ada terjadi berantem, Pak? Ada nggak di rumah saudara yang ngomong, babi lu, kunyuk lu, aduh, di rumah jadi kebun binatang Bapak Ibu, jadi kebun binatang. Orang anak kita bingung, loh, mama saya kok monyet, loh, bapak saya kok apa tadi ya Bapak? Babi, aduh. Jadi anak saya jadi apa nih? Babi atau monyet nih? Bapak babi, mama monyet. Lalu saya anak jadi apa Bapak Ibu? Ada monster. Orang anak kita bingung Bapak Ibu. Tapi kalau ada hikmat, nggak sampai cekcok begitu rupa. Ya, orang hikmat tuh kalau dia cekcok nggak sampai main kata-kataan. Aduh, saya mau tanya sama si Nicholas, siswa-siswi, orang tua, your parents home also quarrel like that, saying dirty words? No, good. Jangan sampai, aduh, orang tua sekarang Bapak harus bijaksana. Anak-anak kita sudah canggih Bapak Ibu. Dia bisa tanya sama Uncle Google. Uncle Google, gimana supaya orang tua saya nggak berantem? Nggak bisa tanya. Kalau orang tua dulu Bapak Ibu jarang berantem. Malu tetangga dengar. Betul ya? Ya. Zaman dulu jarang cerai Bapak Ibu. Sekarang bolak-balik cerai Bapak Ibu. Apalagi artis. Bangga lagi, aku sudah cerai 5 kali. Waduh, bohong ya. Nah, itu kalau ada hikmat nggak terjadi begitu. Nggak terjadi begitu. Jadi betapa pentingnya hikmat itu. Dari kalangan bawah, menengah sampai atas. Dengan hikmat semua beres Bapak. Dengan hikmat tidak terjadi cekcok. Dengan hikmat kita semua hidup damai. Damai itu indah bukan? Amin. Gitu orang tua kalau hidup damai, firman Tuhan mengatakan ketika kita hidup rukun damai, di situ berkat Tuhan turun. Nah, jadi kalau orang tua berantem, anak-anak kasih tahu papa mama, jangan berantem papa, ya, supaya berkat Tuhan turun. Ya. Amin, lanjut. Nah, itu yang pertama, oleh hikmat maka Yusuf bisa mengartikan mimpi Raja Firaun. Dengan hikmat maka Daniel bisa menceritakan mimpi raja dan bukan sehingga dia luput dari maut. Sekarang oleh karunia hikmat Bapak Ibu, ini ada yang kedua ini. Tolong dibacakan ayatnya. Bagaimana Yusuf dengan karunia hikmatnya dia dapat melakukan perkara yang besar. Terus tolong dibaca Saudara Andrew. Kejadian 41 ayat 34 sampai 35. Baiklah juga tuanku Firaun berbuat begini, yakni menempatkan penilik-penilik atas negeri ini, dan dalam ke-7 tahun kelimpahan itu memungut 1/5 dari hasil tanah Mesir. Haleluya. Ayat 35. Mereka harus mengumpulkan segala bahan makanan dalam tahun-tahun baik yang akan datang ini, dan di bawah kuasa tuanku Firaun menimbun gandum di kota-kota sebagai bahan makanan serta menyimpannya. Amin.
Amin. Bapak Ibu pernah baca apa arti mimpi Raja Firaun yang diterangkan oleh Yusuf? Pernah baca? Ada 7 tahun kelimpahan. 7 tahun limpah, 7 angka sempurna Bapak Ibu. Saudara pernah nggak ngalamin tahun-tahun kelimpahan? Berkatnya banyak gitu. Ada pernah nggak Bapak Ibu? Pernah nggak? Kok dijawab? Halo, saudara masih bersama saya? Ya, sudah pernah ngalami 7 tahun kelimpahan? Belum? Belum? Nah, doa 10 hari boleh minta. Boleh minta. Tuhan, aku pengen Tuhan. Bagi suami istri kalau doa gandengan tangannya, pegangan tangan. Ya, sehati. Yuk, Pak, kita doa sama-sama, Pak. Yuk Bu, doa sama-sama. Kita minta anak banyak. Jangan rela. Minta supaya tahun kelimpahan terjadi, supaya kita gak kurang lagi, supaya gak kurang makan, gak kurang minum, gak kurang pakaian, gak kurang waras, apalagi gak kurang duit. Boleh. Itu perlu Bapak Ibu. Dan saudara percaya doa dengan iman, ya, apabila saudara berdoa dengan yakin, maka doa yang demikian sangat besar kuasanya. Harus berdoa. Ini kesempatan buat saudara, jangan dilewatkan. Jadi minta perkara yang besar, jangan yang kecil aja. Jangan bilang Tuhan berikan aku duit seadanya. Jangan. Minta yang banyak Tuhan. Iya betul. Berikan aku jodoh ya seadanya. Jangan seadanya, yang terbaik Tuhan. Tuhan gak pernah beli yang seadanya. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak kalau punya mantu juga ya pokoknya yang ada. Pokoknya daripada dia kawin dijadinya seadanya dah. Jangan Bapak Ibu. Yang terbaik. Tuhan mau yang terbaik. Amin. Minta yang hebat. Maka itu diberikan kepada saudara dan saya. Tadi dikatakan, ya, ada 7 tahun kelimpahan. Nah, setelah Yusuf mengartikan mimpi raja, Yusuf juga memberi usul. Saudara bisa beri usul selama 7 tahun kelimpahan. Usul Yusuf supaya hasil yang berlimpah itu disimpan di lumbung, di gudang. Bapak Ibu kalau dapat banyak berkat, jangan boros. Ibu-ibu di sini siapa yang boros? Dapat 10, seluruhnya habis. Jangan. Saya kadang-kadang bingung Bapak Ibu. Ada ibu rumah tangga terima gaji suaminya dan dapat gaji sebulan itu, minggu pertama sudah habis. Nah, 3 minggu kemudian gimana? Ngutang lu ibu, jangan ngajar ngutang bu ibu. Aduh, utang gak enak, apalagi utang sama si Budi. Utang Budi dibawa mati Bapak Ibu. Jangan boros. Anak Tuhan tidak boleh boros. Siswa sini juga kalau dapat uang jajan dari orang tua jangan dihabisin. Sekarang Bapak Ibu, uang jajan dalam sekolah itu banyak Bapak Ibu. Ya zaman saya uang jajan itu cuma 1.500 Bu. Beli bakso 500. Sekarang uang jajannya coba kita tanyakan sama yang dulu jadi bapak. Berapa uang jajannya? Coba cek Bapak Ibu. Waduh, kalah si Wawan. Coba cek, aduh, bisa nonton. Waduh, 21, wah bisa baksonya lapangan tembak, bisa tembak. Komplit itu dapat tuh kan? Jangan dibuat habisin semua kamu. Bapak Ibu, 7 tahun kelimpahan itu kata Yusuf, simpan minimal 1/5 20%. Wah, ajaran usul Yusuf luar biasa. Simpan 20%. Gus Simon nabungnya udah banyak belum? Oh, Pak Gus Simon dia bilang gini, kata Tuhan Yesus, simpanlah hartamu di mana? Di dunia nggak ada. Harus ada juga Bapak Ibu. Ya, tapi jangan lupa di sorga juga simpan. Di dunia kita perlu
perlu nyimpan, perlu punya simpenan Bapak Ibu. Bapak-bapak punya simpenan? Bukan simpanan itu loh, bukan simpanan yang penting, bukan Bapak Ibu, tabungan. Ini tabungannya berapa ya? Gak ada yang tahu, simpan. Mendadak, saya punya kebutuhan mendadak, ya sudah ada. Ya, orang tua punya tabungan. Jangan berharap anak. Kadang-kadang anak tuh nggak tahu diri Bapak Ibu. Bapaknya sakit, nggak peduli. Kalau anak sakit, bapak pusing pinjam uang juga buat obat itu anak. Tapi kalau bapak sakit tuh anak nggak peduli. Itu namanya bocengli. Nah, malam hari ini Bapak Ibu, Yusuf tuh oleh hikmat dari Tuhan bisa memberi usul kepada raja. Siapa Yusuf ini? Dia bukan penasehat raja, dia bekas tawanan, tapi oleh hikmat dari Tuhan usulnya itu diterima oleh baginda raja. Tuh, umpama Bu Simon kasih usul Pak Jokowi, diterima, gimana Bu Simon? Ya, kalau bisa, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Ya, bisa saja. Ya, bisa saja Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu saudaraku, betapa Yusuf itu dipakai Tuhan. Apa yang dikatakannya didengerin oleh si baginda raja. Tuh, ketika saudara dapat pada Tuhan, apapun peliknya masalah saudara, saudara dapat menyelesaikannya dengan baik dan memberikan usul. Usul itu penting loh Bapak Ibu. Penting. Masukan buat kita. Nanti kalau sudah doa 10 ada 5 hari ini, coba berikan usul buat kita Bapak Ibu. Pak Pendeta, nanti kalau doa 10 hari tahun depan yang lebih baik begini, boleh usul. Boleh. Sehingga kemajuan kita bersama Bapak Ibu. Tuh. Coba kita ini satu keluarga. Makanya namanya God's Family Church, GFC, keluarga Allah, gereja keluarga Allah. Katakan sebelah kiri, kita saudara loh. Ya gitu. Tapi duitnya nggak saudara loh. Duitnya nggak saudara, kita saudara, tapi kantongnya beda. Jangan kita saudara duitnya udah kasih bocah, itu bocah yang bilang. Tuh beri usul. Wah, saudaraku, kalau saudara seperti Yusuf, betapa bahagia. Bukan itu saja Bapak Ibu, Yusuf menjadi pejabat tinggi negara. Naik kereta Firaun F2, bukan F4, bukan RI2, tapi F2. Maksudnya Firaun nomor 2. Semua orang hormat. Yusuf hormat. Kenapa? Karena dia bisa beri usul. Bagaimana bisa beri usul? Karena hikmat yang dari Tuhan. Saudara juga sama. Kita juga sama. Dan hikmat dari Tuhan kita berubah. Kita jadi naik, tidak turun. Jadi mulia Bapak Ibu. Nah, doa kita 10 hari ini kita awali malam hari ini, ya, dengan karunia berkata-kata dengan hikmat. Besok bagaimana? Ada kelanjutannya. Tuhan memberkati kita. Haleluya. Terima kasih.